Halo, selamat malam teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Hadir lagi bersama Atma di sini di kelas Menjadi Besar 4. Hari ini kita akan membahas tentang memahami ketanpaakuan secara psikologis. Masih bersama Ko Stanley Ko di sini. Tanpa berpanjang lebar, mungkin saya akan langsung serahkan acara ini kepada Ko Stanley. Silakan, Ko. Oke, selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di malam yang berbahagia ini ya. Kita akan bicara malam ini tentang ketanpaakuan secara psikologis. Jadi maksudnya di sini adalah kita akan berusaha melihatnya tidak secara metafisik gitu ya, tapi sebisa mungkin dengan kerangka yang apa ya, tidak berpretensi tapi berusaha untuk menuju ke ilmuwan yang ilmiah gitu ya. Kita bisa langsung masuk ke slide yang pertama. Nah, di sini ada kutipan ya dari salah satu buku, mungkin buku pengantar Buddhisme yang paling terkenal mungkin ya, salah satu karya dari Walpola Rahula. Nah, ini kan bisa dibaca sendiri ya. According to the teaching of the Buddha, the idea of self is an imaginary false belief which has no corresponding reality, and it produces harmful thoughts of me and mine, selfish desire, craving, attachment, dan seterusnya. In short, this false view can be traced all the evil in the world. Nah, jadi kita bisa langsung melihat bahwa kok kelihatannya berat sekali ya beban moral yang ditanggung oleh konsep ketanpaakuan ini ya, Atman. Berat sekali gitu loh tanggung jawabnya. Tapi untungnya pengalaman ini bisa kita pahami tidak secara biner, ya, dalam artian dia bukan semacam ambang pintu yang menarik batasan jelas antara kesuksesan dan kegagalan. Jadi tidak hitam putih seperti itu. Maksud saya adalah konsep ini bisa didekati dan syukur-syukur dialami juga secara bertahap. Nah, dalam sebuah sutra paling awal yang diajarkan oleh Buddha, Buddha berusaha melacak diri, konsep diri dalam istilah skanda itu. Jadi ini ada di slide yang berikutnya. Nah, kita melihat gambar tumpukan gitu ya. Jadi memang skanda itu tumpukan. Dalam filsafat Buddhis ya, skanda diyakini menyusun eksistensi dan pengalaman manusia. Skanda itu seperti yang kita ketahui terdiri dari tubuh fisik, perasaan, persepsi ya, hal ihwal yang audio maupun visual, kemudian formasi mental berupa emosi, pemikiran, kecondongan kita, keputusan kita sebelum benar dan dieksekusi menjadi action. Nah, itu semua ada di formasi mental. Dan yang terakhir adalah kesadaran. Berarti hal yang membuat sadar keempat skanda yang lain itu. Jadi kalau aku bisa sadar akan tubuhku, akan perasaanku, akan persepsiku, akan kecondongan mentalku, ya itu berarti sebabnya dari si skanda kesadaran ini. Nah, jadi Buddha bertanya, kalau memang skanda itu adalah penyusun diri, maka di antara semua skanda, di mana lokasi diri? Kan pertanyaan yang cukup simpel ya. Tapi sebelum menjawabnya, kita bisa bertanya lagi, kita mundur dan kita bertanya, apa yang Buddha maksud dengan diri? Di dalam sutra sih tidak ada penjelasan yang eksplisit, tapi secara implisit, Buddha sepertinya mengaitkannya dengan kontrol. Ya. Jadi ketika Buddha menginterogasi skanda rupa,
Buddha mengatakan begini, bila rupa atau tubuh fisik kita adalah diri kita, maka si rupa ini tidak akan dong tentunya menuntun kepada dukkha, derita ya. Dan mestinya kita bisa berkata, semoga rupaku begini, semoga rupaku tidak begitu. Nah, tapi faktanya kan tidak demikian. Semoga aku tidak jelek. Ya, kok jelek kan mau gimana lagi, ya kan? Semoga saya lebih ganteng dari saya yang sekarang. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Jadi, kita tidak punya kontrol atas tubuh fisik kita. Semoga jari saya lebih lincah dalam bermain piano atau gitar. Ya, nggak bisa. Gitu. Dan ini bukti sederhana bahwa kita tidak mengontrol rupa. Atau dengan kata lain, kita bukan rupa kita. Kemudian, Buddha menganalisis keempat skanda lainnya dengan prosedur yang kurang lebih sama. Dan kesimpulannya tentu saja adalah tidak ada satupun dari kelima skanda yang berada di bawah kendali kita. Karena apa ya? Semata-mata karena kelima skanda bisa membuat kita menderita sewaktu-waktu tanpa kita kehendaki. Jadi kayak misalnya skanda paling simpel kan kayaknya kesadaran ya. Kadang-kadang ya kita pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Jadi bahkan hal sesimpel consciousness pun tidak bisa kita kendalikan gitu. Semoga aku tidurlah, tinggal di offin kan ya tombolnya. Jadi kadang-kadang kalau lagi insomnia kan nggak bisa tidur ya, mau gimana pun caranya. Paling minum obat tidur gitu kan. Nah ini bukti bahwa kita tidak bisa mengontrol. Bahkan hal yang kita pikir sangat esensial dari diri kita. Dan seperti itu. Jadi rupa tak bisa dikontrol. Perasaan pun ketika merasa takut. Semoga saya berani. Beranilah engkau diri. Bisa ya, takut mah takut gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, bila kelima skanda tidak berada di bawah kendali kita, lantas bagaimana mungkin kita membayangkannya sebagai bagian dari diri kita? Nah, ini kan satu perspektif. Nah, selain kontrol, kata kunci lainnya adalah konstan. Nah, kita percaya, ya, terlepas dari pembuktian rasional maupun empirik, apapun, kita percaya bahwa diri tidak akan berubah. Kita berkata, ya aku, gitu loh. Jadi kita bisa membayangkan ya, diri itu sebenarnya ketika kita mengatakan diri kan kurang lebih terbagi dua ya. Ada remembering self, sama ada experiencing self. Ini kalau nggak salah kata Daniel Kahneman, orang psikolog, ada diri yang mengingat gitu ya, dan ada diri yang mengalami. Nah, ilusi tentang kekonstanan diri itu tak lain tak bukan berasal dari diri yang mengingat ini. Karena diri yang mengalami kan ya, dia hanya eksis sepanjang pengalaman. Kalau kita nonton konser musik sejam ya, diri yang mengalami itu ya hanya eksis selama sejam itu. Itu pun dia hanya eksis dalam tiap momen. Tidak dalam 1 jam yang whole package, tapi dalam tiap momen 1 jam itu. Gitu. Lalu ketika misalnya kita nonton konser Slank gitu ya, Slank udah lagu kelima, kalau kita ingat kita dengar lagu pertama, ya kita membayangkan diri kita yang mendengar lagu pertama sampai lagu kelima, kita bayangkan sebagai diri yang sama, ya sebenarnya bukan diri yang sama, itu hanya kita mengingat gitu loh, bahwa kita, oh ya, saya datang dari awal, saya dengar semua lagunya, nggak ada yang saya skip. Itu hanya ingatan gitu, hanya sebuah introspeksi. Dan manusia kan punya kemampuan introspeksi ya. Jadi ilusi konstanan itu membuat kita secara gigih, bukan gigi band ya, tapi gigih ya. Dari mana ada? Dari avidya itu gitu loh. Kita punya pandangan keliru, kita punya ignorance ya, yang beroperasi di bawah sadar gitu loh. Saking di bawah sadarnya, ya namanya di bawah radar kan ya, akhirnya kita jadi memblurkan antara diri yang mengingat dengan diri yang mengalami itu.
kalau kita bayangkan, kalau kita stick to the diri yang mengalami ya, kita tahu bahwa diri tiap momen itu berubah. Karena pengalaman tiap momen berubah. Nah, tapi agar kita tidak korslet gitu ya, memang kita toh butuh ingatan gitu ya. Ingatan berkah tapi kadang-kadang jadi kutukan gitu ya. Ya, akhirnya untuk membayangkan sebuah diri yang tetap sama, meskipun secara experiential dia berubah, maka kita ingat gitu ya. Jadi kita ingat dulu kita umur 5 tahun, begini, begitu. Jelas-jelas tidak sama diri kita yang umur 30 sama umur 5 tahun. Tapi tetap saja kita bayangkan. Kita lihat mukanya pun kadang-kadang kita bisa bilang loh, kok gue yang dulu gak mirip sama gue yang sekarang. Kadang-kadang kalau aku lihat foto sendiri, saya yang dulu gak mirip dengan saya yang sekarang. Mungkin saya yang sekarang lebih irus mukanya. Saya yang dulu lebih cabi segala macam kan. Tapi tetap gitu loh. Karena saya ingat saya pernah seperti ini, gak beneran ingat juga. Gak ada yang bener ingat dia balita seperti apa. Ya, paling kan kenangannya dari foto kan. Sekarang kita mulai menambahkan beberapa poles. Sedikit trauma kita buang. Nah, jadi diri itu kurang lebih jadi kekal gitu. Narasinya jadi sesuatu yang konstan. Nah, jadi avidya ini, si ignorance ini, ya bisa dibilang mengondisikan kita untuk melihat realitas secara distortif gitu. Jadi kita misalnya melihat diri secara konstan, atau kadang-kadang kita jadi posesif. Nah, kita jadi egosentrik juga. Seperti yang kita singgung minggu lalu, kita bahkan posesif pada hal yang buruk. Ya, kita bahkan nggak bisa bilang gigi ini sakit. Kita mau bilang aku sakit gigi ya, gigiku sakit. Ketika kita marah ya aku marah. Ketika kita gugup ya aku gugup. Kita nggak pernah ketika kita gelisah gitu ya, atau lagi demam panggung gitu ya, kita nggak pernah mengatakan ini demam panggung. Kita nggak pernah mengatakan perasaan ini loh demam panggung. Oh, perasaan takut sedang muncul ya. Oh, perasaan cemas atau gugup sedang muncul. Yang kita katakan selalu aku cemas. Kok aku cemas ya gitu loh. Kita nggak pernah kok perasaan cemas muncul ya. Nah, coba kalau teman-teman ingin mencoba ya, coba ketika perasaan-perasaan yang agak mengganggu muncul, apapun itu, coba diamati dengan cara seperti itu. Jadi, jangan mengattach aku pada si perasaan, tapi coba amati dia just as perasaan gitu. Oh ini marah, oh ini loh marah gitu, oh ini loh kesal gitu kan. Atau oh ini loh cemburu. Ya, kalau cemburu kan dahsyat sekali gitu. Ya, saya belakangan ya baru baca novel Murakami, Colorless Tsukuru Tazaki. Habis itu dia kayaknya orang yang paling dingin gitu ya, tapi dia paling takut sama satu perasaan, cemburu. Jadi bagi dia lebih baik menderita, lebih baik merasakan sorrow, kata dia, daripada jealousy. Karena kalau jealousy itu bener, wah dunia dia jungkir balik gitu kan. Dia lihat cewek dia lagi sama cowok lain gitu kan. Dia nggak tahu itu cowok siapa, cuman mereka kok lagi gandengan ya. Terus ceweknya sama cowok ini kok bebas banget gitu loh, dia tertawanya ngakak gitu, kok sama saya dia jaim gitu kan. Nah, hampir muncul tuh jealousy tuh. Nah, ketika perasaan seperti itu muncul, ya kita bisa mencoba mengalaminya secara impersonal. Jadi benar dia muncul dari diri kita, dari kognisi kita gitu ya, in a sense. Tapi kan apa yang muncul dari kita belum tentu kita tuh ya. Kalau saya pipis, saya nggak pernah lihat air seni saya sebagai saya. Saya lihat tuh mengucur sampai habis. Ya udah gitu loh. Beneran sesuatu yang datang dari saya. Ketika saya berkeringat, saya nggak pernah melihat keringat itu, oh ini saya, ada berapa bulir, berarti ada berapa saya. Kan nggak seperti itu ya. Nah, dengan cara yang sama, doable, ini sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Kalau marah muncul ya udah. Kan mungkin gara-gara kalau keringat, air seni kan ekskresi ya, suatu yang konkret ya, material, dan begitu menjijikkan lagi itu kayak bukan saya
saya lihat ketombe, bukan saya, padahal dari kulit kepala saya gitu kan. Nah, marah, kesal kan lebih imaterial gitu. Jadi agak susah kita memisahkannya. Tapi ya bisa dengan logika yang analisa aja. Jadi ini doable. Ya ada seperti itu ya. Jadi lahir dengan gigi, ya fakta fisiologis kita punya gigi 32 ya lengkap gitu ya. Bagi yang masih lengkap, ya fakta fisiologis ini tidak harus bermakna bahwa kita adalah gigi kita atau kita sama dengan gigi kita. Ya, fakta fisiologis itu tidak sama dengan fakta eksperiensial, tidak sama dengan fakta eksistensial. Gitu. Jadi bila gigi kita sakit misalnya ya, tentu selalu opsional bagi kita untuk memutuskan apakah kita mau menjadi pemilik rasa sakit. Untuk membahasakannya dengan cara lain, kita bisa mengatakan bahwa cara memahami an-atman atau selflessness ini adalah dengan memisahkan antara aksi observasi dan evaluasi. Kalau observasi kan berarti tinggal mengamati doang. Kayak saya melihat sebuah lukisan Picasso gitu kan, observing, ada sebuah realitas, ada sesuatu yang faktual gitu ya, eksternal di hadapan saya. Tapi kalau kita menambahkannya dengan evaluasi, kita mulai memberi warna. Jadi Picasso udah bagus-bagus bikin komposisi warna kan, kita kepo, kita kasih warna lagi gitu. Ah, ini warna saya nih. Nah, akhirnya kan lukisan Picasso bukan Picasso doang lagi, tapi Picasso yang plus kamu, plus saya gitu. Ya akhirnya kita mulai ada saham di barang itu. Ya kalau udah saham di barang tertentu kan, jadi semuanya matters a lot gitu loh. Nah ini loh yang kita ini coba untuk buang pelan-pelan dengan mindfulness, dengan meditasi, segala macam. Nah, so, bila kita misalnya sakit gigi atau apa gitu ya, keseleo gitu, ya pengalaman itu ada. Sama seperti kamu lihat lukisan Picasso, kamu nggak ada berusaha dari kenyataan. Kita mau deal dengan kenyataan justru. Ya, jadi kalau kita deal dengan kenyataan, berarti kalau pengalaman tertentu adalah X ya X. Kita nggak bilang X itu baik atau X itu buruk misalnya. Nah, ajaran seperti ini kan tentunya bertentangan dengan seleksi alam ya, yang justru ingin kita mengalami segala sesuatu dalam kerangka dikotomi seperti itu, baik atau buruk. Oh ini baik maka saya mendekat gitu ya. Oh ini buruk maka saya menjauh. Oh ini teman maka saya mendekat. Oh ini musuh maka saya menjauh. Ini kan cara kita bertahan hidup di dunia. Nah, tapi apakah di jangka panjang ini baik buat kita? Dan seperti itu. Maka di slide berikutnya ada gambar roket ya. Di slide berikutnya. Di sini saya ingin mencoba menyamakan gagasan tentang diri. Fungsinya ya kayak roket kalau saya bayangkan. Ya, roket mengantarkan kita ke angkasa ya, melawan daya tarik gravitasi. Sama halnya, kita juga butuh diri. Jadi diri tidak disangkal untuk kita menjadi linglung, ya kosong, blank gitu ya. Tapi kita butuh diri sebenarnya sebagai basis untuk membebaskan pikiran dari medan gravitasi yang mengikat kita selama ini pada skanda. Mau bebas kan harus punya titik tolak gitu ya, harus punya semacam landasan atau tumpuan gitu. Tapi setelah tujuannya tercapai, ya ibarat roket gitu ya, dia merampungkan tugasnya ya, roket kan akan jatuh ke bawah dan terbakar gitu. Dia persis diri itu sendiri. Si konsepsi ini ya ketika kita udah paham dia kok, ya kita buang. Jadi yang kita buang itu konsepsi. Yang kita buang itu kayak ular berganti kulit gitu ya, atau siput berganti rumah gitu ya. Itu yang kita buang. Kita ingin menuju ke sesuatu yang baru.
Jadi tidak menihilkannya. Karena kalau soal nihilisme dulu di zamannya Buddha juga ada banyak. Gerakan Sramana ini kan banyak cabangnya. Yang sekarang bertahan cuma dua, Jainisme dan Buddhisme. Tapi dulu-dulu ada banyak, puluhan, ratusan mungkin. Yang utama ada 6 konon katanya. Nah, salah satunya itu ada yang menganut eh, namanya apa ya? Awajika namanya. Nah, dia menganut nihilisme. Gitu. Jadi kalau beneran nihilisme mah Buddha juga menantang, bukan diri nggak ada, tapi tidak ada seperti yang kamu sangka ada. Kan beda ya. Dua pernyataan yang berbeda sekali. Jadi kita sampai titik ini bisa menyimpulkan bahwa khotbah Buddha banyak malah ya. Eh, Khotbah Buddha dan filsafat Timur saya rasa secara umum ya ada kecondongan untuk tidak hanya menjadi sesuatu yang dipikirkan gitu. Di Barat kan kayaknya kecuali ketika ngomong etika sama moral ya. Itu kalau di Barat ngomongin apa ya logika murni gitu ya, kayaknya ya memang purely untuk dipikirkan gitu. Nah, kalau di Buddhis di India secara umum, bahkan ketika ngomong logika pun ujung-ujungnya akan ngomong ke moral gitu. Karena tradisi pemikirannya juga harus dirasa ya oleh para pemikirnya harus punya resolusi yang praktis gitu. Mikir-mikir doang ya kayak orang-orang di Menara Gading gitu ngapain? Makin pintar sih iya. Nah, tapi apakah makin bijak? Kan seperti itu. Jadi ketika ngomong epistemologi, ontologi segala macam ya ujung-ujungnya pasti apa resolusi praktisnya? Bisa dieksekusi nggak? Bisa diterapkan nggak? Nah, jadi tidak hanya buat dipikirkan. Estetika juga sama. Estetikanya ada tujuan, bukan art for the sake of art doang. Kalau kita udah ngomong estetika timur, terutama India, dan itu ada konsepnya, filsafat estetika India itu namanya rasa. Jadi rasa ya roso itu ya dari bahasa Sanskerta. Di sana memang. Tapi poin saya adalah bahkan ketika ngomong kesenian pun tujuannya apa? Baiknya ke saya apa gitu. Saya bisa pencerahan nggak dalam kesenian? Kalau nggak bisa saya nggak mau. Saya nggak mau terlibat dalam sesuatu yang nyinyi-nyinyi. Nah, kira-kira gitu. Jadi eh, untuk kembali ke contoh sakit gigi, sakit hati gitu-gitu ya, sakit kaki, ya Buddha seolah mau bilang begini, bila sesuatu berada di luar kontrolmu dan membuatmu menderita, ya berhentilah mengidentikan dirimu dengan di sesuatu itu. Ya, tujuan anatman kan gitu doang. Bukan buat gaya-gayaan gitu loh. Diri ini apa, apakah anima, apakah ini, apakah itu. Metafisika gitu, meta-metafisika. Pokoknya nggak seperti itu. Ada yang mikirin itu, tapi harusnya bukan kita lah ya. Kita pengen yang praktis-praktis lah ya di dunia ini. Jadi teman itu ya kalau marah ya kira gitu. Nah, kemarin kan kita udah singgung dikit ya tentang si Agi Besana itu ya. Jadi meskipun ketanpa-akuan itu menarik sekali, tapi ada aja orang yang nyinyir. Tapi ya dibalas dengan metafora raja itu. Nah, kalau raja bisa berkuasa atas rakyatnya, kamu berkuasa nggak atas badanmu, dirimu? Kan Raja Perancis Louis berapa ya? Louis 16 ya, kalau nggak salah. Dan dia bilang negara adalah saya kan. Dan beneran kan ya? Ketika dulu monarki absolut ya beneran bebas. Dia lagi bosan gitu mungkin ya. Jalan pakai kereta kuda. Sembarang aja nunjuk. Nah saya mau itu dipancung gitu. Langsung pancung kan ya. Saya mau itu jadi saya. Mana ada cerita gitu ya. Nah, jadi beneran negara milik dia loh. Nah, apakah diri adalah milik kita? Sebagaimana yang dipahami si Louis itu. Nah, apakah kita punya kontrol itu loh? Kan seperti itu. Nah,
Jawabannya kan kita tidak punya kontrol ya. Kita bukan penguasa atas diri kita. Kita bukan CEO bahkan kita bukan manajer atas diri kita. Ya, pikiran berpikir sendiri. The thought think itself independently gitu ya. Kenapa? Karena dia punya pengaruh eksternal. Psikologi, ya, lingkungan gitu, ekologis. Dia punya pengaruh internal, genetika misalnya, atau samskara, karma bagi yang percaya. Pasti ya dia tidak ada apapun saham dari kita. Diri kan cuma gitu doang, dialektika antara yang internal dan eksternal. Nah, posisi kita, si aku ini mana coba? Coba kita renungkan. Kalau posisi kita dalam faktor eksternal kan nggak ada ya. Lu lahir di lingkungan tertentu, dalam kebudayaan tertentu, ya udah. Orang kebudayaannya bukan kamu yang bikin, lingkungannya bukan kamu yang bikin. Nah, the only sumber untuk mengasosiasikan diri kan di pengaruh yang internal itu. Tapi kan kalau kita ngomong genetika kan kita juga nggak beneran bisa milih kan ya. Kalau kamu, saya nggak mau jari saya 6. Kan ada orang jarinya 6. Itu kan genetis seperti itu. Nah, kan kamu nggak bisa milih. Saya kulitnya hitam, tapi saya orang Cina. Mana bisa gitu kan. Saya kulitnya putih, tapi saya orang Afrika. Ya, kecuali kamu albino, bisa. Tapi again, albino kan mutasi gitu, hal yang uh, tidak lazim. Dia pengecualian. Nah, jadi bahkan di internal pun kita tidak bisa memilih gitu loh. Saya mau seperti apa? Ya, untuk perasaan pun sama kan seperti itu. Kita tidak bisa memilih arsenal gitu ya, gudang perasaan macam apa yang kita mau bawa ke dunia ini. Semua ya dipilihkan kepada kita gitu ya. Jadi ada orang yang easy going, ada yang extrovert, ada yang by nature introvert, ada yang apa? Flekmatis gitu-gitu ya. Nggak bisa milih tuh ya. Ini kan seolah-olah ada sosialisasi, tapi kan aku pikir itu menyumbang separuh doang. Separuhnya lagi ya pasti memang ada yang kita bawa gitu. Nah, ini menjelaskan makanya kembar pun nggak akan beneran sama ya, psychologically. Kembar siam gitu kan nggak beneran sama. Jadi kita, si aku yang bernama ini, let's say nama si aku ini Stanley Ko gitu ya. Ya dia nggak punya saham. Dia hanya diceburkan ke dalam dialektika internal eksternal ini dan somehow dengan begitu congkaknya gitu ya, dia mengklaim bahwa si dialektika ini, si tegangan yang konstan ini sebagai, lah ini saya gitu. Kalau si aku ini menderita, lah ini saya sedang menderita kan seolah-olah ya, kayak seneng bang derita gitu. Saya sakit hati gitu kan. Padahal ya ngapain gitu. So, bila pikiran yang sadar ini tidak kita kontrol ya, tidak punya kontrol, lantas kan apa yang punya kontrol? Siapa yang mengontrol? Ya jawaban Budi sih nggak ada. Nanti kita cek biologi lebih lanjut juga nggak ada sih jawabannya. Terus semakin kita cermat mengamati pikiran, kita tahu ya ada banyak pemain di dalamnya. Bahkan kasus yang serem banget ya, di beberapa hewan tertentu gitu kan ada yang namanya host manipulation. Jadi kadang-kadang ada cacing pita tertentu ya. Ini kita bisa bahas lebih lanjut lah ketika kita ngomongin isunya lebih dalam. Tapi intinya kan ada tuh. Kadang-kadang cacing pita masuk ke perut semut, dia memanipulasi semut. Semutnya jadi nggak bisa berpikir secara independen gitu. Ada kan ya? Kalau kita baca buku-buku biologi populer tuh ada banyak kisah seperti itu. Kisah yang menarik. Kayak wabah hitam kan juga kurang lebih seperti itu. Ada kutunya hinggap di semut, hinggap di tikus. Tikusnya punya virus. Nah, virus ini ketika si kutu isap darah tikus, ya masuklah virusnya ini, si wabah pes ini kan, ke si kutu. Nah, kutu kan seneng darah, dan dia nggak suka darah tikus doang dong. Kalau ada darah manusia kan kenapa enggak? Nah, jadi dia mulai hinggap ke darah manusia dan ya bla bla bla. Ketika kutu dihinggapi virus kan dia jadi kayak psycho gitu. Dia nggak bisa berpikir gitu. Dia nggak beneran bisa berpikir ya karena dia kutu kan ya. Tapi beneran dia jadi beneran kayak dikontrol gitu.
Nah, itu dari buku biologi populer yang saya baca. Ada banyak seperti itu kan. Kasus-kasus yang kalau kita baca, aduh semestanya ajaib banget gitu. Jadi poin saya adalah pikiran tidak punya pemain itu enggak. Dia selalu diisi, dia kayak arena ya, arena yang diisi oleh begitu banyak pemain gitu, yang saling bersaing untuk meraih kontrol itu. Nah, makanya ini yang kemarin kita juga udah bahas, ada di slide berikutnya, kita membedakan antara conscious motivation dengan consciousness of motivation. Selama ini ya kita pikir kita punya ya conscious motivation, motivasi yang sadar. Ternyata kita hanya menyadari motivasi. Kita hanya punya kesadaran akan motivasi. Gitu loh. Saya ingin punya banyak uang biar kaya gitu. Seolah-olah ya punya kesadaran tentang motivasi untuk jadi entrepreneur gitu kan, agar nanti bisa jadi orang kaya pensiun. Apakah kesadaran ini beneran motivasi yang sadar? Atau sebaliknya, ada motivasi muncul entah dari mana, terus melintas di kepala kita, terus kita menyadarinya, oh ini sebuah motivasi. Terus somehow kita mengasosiasikan diri kita dengan si motivasi itu, terus somehow si motivasi itu jadi punya kita. Ya, karena kan nggak, kita bisa bayangkan misalnya aja ya, kayak pengaruh iklan, pengaruh kita baca buku-buku dari motivator, baca biografinya Elon Musk, Jeff Bezos, kan jadi pengen kaya ya. Wah enaknya jadi orang kaya ya, berkuasa gitu. Nah, ya seberapa in control kita gitu loh. Ketika kita dibanjiri informasi-informasi tentang betapa enaknya jadi orang kayak Elon Musk, kan seperti itu. Benar nggak? Benar dari kita nggak gitu? Apakah ini definisi kebahagiaan yang memang sudah kita interogasi sendiri? Atau karena saking bejibunya ya kita tertindih aja di bawahnya. Dan karena nggak bisa gerak ya udah, kita pasrah dan kita mengatakan, oh ya ini saya yang pengen seperti itu. Kayak saya dulu ya salah jurusan belajar manajemen gitu ya, setahun saya pindah. Saya meyakinkan diri, ya saya pasti ingin jadi manajer dong atau jadi pengusaha gitu kayaknya, pikiran yang muluk-muluk gitu kan. Ya setelah diinterogasi, saya butuh setahun gitu kan, sangat what a shame gitu kan, kenapa saya harus butuh setahun kan ya, baru menyesal gitu. Ketika dipikir-pikir ya ini budaya, saya merasa fakultas ekonomi itu kerennya gara-gara budaya Cina gitu kan ya, ekonomi, ekonomi, ekonomi. Saya nggak sadar gitu. Kalau saya sadar tapi saya terlambat. Saya pilih antropologi gitu kan. Aduh, jurusan macam apa itu. Nah, tapi itu loh, conscious motivation. Ya, saya seolah-olah dengan sadar memilih di formulir manajemen, bangga gitu kan ya, passing grade-nya tinggi, bisa jebol pula ya kan. Saya orang paling hebat gitu. Tapi ya, ternyata bukan conscious. Saya tidak conscious, saya hanya dikendalikan oleh budaya, oleh sosialisasi primer dari keluarga. Nah, hal-hal seperti ini kan banyak. Kalau kita interogasi pelan-pelan gitu ya, seberapa sadar kita, seberapa conscious kita, gitu loh. Nah, disinilah kita bisa ke slide yang berikutnya. Ada satu sosok yang kontroversial dulu ya, awal kurun 80-an mungkin. Ada ilmuwan Benjamin Libet namanya. Nah, dia memonitor, eksperimennya simpel sih. Dia memonitor otak subjek penelitian ketika para subjek ini memilih untuk melakukan sebuah tindakan. Tindakannya kalau nggak salah cuma disuruh angkat tangan doang, gitu. Angkat tanganmu, gitu kan. Nah, studi menyimpulkan bahwa otak para subjek ini, singkat kata ya, ini saya tidak mau detail di penelitiannya, sudah duluan mengawali tindakan, bahkan sebelum subjek dengan sadar memutuskan. Jadi dia bisa hitung tuh sepersekian detik. Nah, sebelum saya sadar saya ingin angkat tangan, ada bagian di otak yang sudah ting 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 gitu loh.
Nah, studi ini kontroversial sih. Ada yang bilang, oke, full data kamu kurang banyak, kamu bias segala macam. Tapi poinnya ada ya, semua studi kan tidak sempurna ya. Ada falsifikasi tuh ya. Kalau studi nggak bisa difalsifikasi kan bukan sains. Poin saya adalah bukan libat pasti benar, enggak. Tapi studi ini memunculkan kembali atau memantik isu klasik tentang ada atau tiadanya kehendak bebas gitu. Bayangkan ya kalau sebelum saya dengan sadar memutuskan ingin angkat tangan, ya rupanya otak sudah duluan mengiring, ya berarti ketika saya angkat, saya nggak benar angkat dengan mindful itu loh, dengan conscious itu loh. Otak sudah duluan tanpa saya sadari. Nah, apapun yang tak kita sadari kan berarti tidak berada di luar kontrol kita. Nah, itu poin saya gitu. Jadi, kalau kita percaya minimal separuh aja dari riset dia ini, ya kita tidak akan keliru jika kita mengatakan bahwa peran diri ataupun pikiran sadar kita dalam memandu perilaku kita selama ini ternyata ya tidak sebesar yang kita bayangkan gitu. Nah, dan alasan kenapa peran ini ya peran diri sebagai CEO ini ya, kita lebih-lebihkan ya tak lain tak bukan karena pikiran kita secara alamiah merasa berkuasa gitu. Ya, merasa in control. Padahal dia yang dikontrol. Padahal kita yang dikontrol gitu. Jadi kita mengalami delusi terkait the nature of ourselves itu. Nah, pertanyaannya kemudian karena kita mengikuti tradisi Socrates gitu ya, tanya terus sampai jebol gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa seleksi alam mendesain sebuah otak yang membuat manusia berdelusi tentang dirinya sendiri? Ada banyak jawaban, tapi jawaban paling simpel kalau saya pikir adalah gini aja sih sebenarnya. Bila kita meyakini sesuatu tentang diri kita, keyakinan ini akan membantu kita meyakinkan orang lain untuk meyakini si sesuatu ini juga. Ya, jadi keyakinan kita, si keyakinan ini, ya agak belit-belit ya, tapi kurang lebih kan gampang dipahami. Dan tentu saja kalau kita seperti itu, maka kita akan diuntungkan. Ya, kita akan diuntungkan bila kita dapat meyakinkan dunia. Misalnya kalau saya yakin saya adalah individu yang koheren, konsisten, saya individu yang memegang kontrol atas segala sesuatu. Ya, kalau saya bisa meyakinkan orang lain seperti itu kan kenapa enggak? Gini loh, kita hidup ya, bila kita hidup di masyarakat manusia, relasi atau rekan atau kolega macam apa yang bakal kita pilih untuk menjalin kerjasama dengan kita. Pertama, orang yang memiliki kepercayaan diri, ya, meskipun alasannya nggak benar, kayak Donald Trump gitu ya, maka dia bisa jadi presiden kan ya. Yang dia jual kan confidence itu. I am rich, I am rich. Lu mau tahu kekayaan gua, lu gak akan bisa bayangin dia bilang. Pokoknya saya kaya banget. Aku pernah lihat dia pas orasi kayak gitu itu lucu banget gitu ya. Nah ada orang kayak gitu itu ekstrim sih ya, tapi kurang lebih kan banyak orang yang seperti itu. Optimis, pede gitu. Atau orang yang dengan jujur mengakui bahwa terkadang dia nggak tahu kenapa dia melakukan sesuatu dalam hidupnya. Saya pun kalau harus milih temannya, saya milih teman yang optimis lah. Masa saya milih teman yang tiba-tiba one day bisa ngomong, gue nggak tahu loh kenapa gue kayak gini. Serem juga ya, saya aja merasa serem. Jadi, maksudnya adalah dalam evolusi manusia, ya jawaban atas pertanyaan saya tadi, lu mau milih teman kayak gimana? Jawaban ini, mana yang kamu jawab, mana yang kamu pilih, akan menentukan keberlangsungan gen kamu. Dan pasti kamu kalau ingin gen kamu terus bereproduksi, regenerasi, ya kamu akan pilih orang-orang yang punya semacam gagasan koherensi tentang diri dia. Sehingga kamu pun bisa membayangkan bahwa kamu juga koheren. Kan menular kan ya, vibe seperti itu kan. Daripada kamu ketemu orang yang, tujuan kita hidup apa sih?
kenapa kita kerja kayak gini ya, lagi bangun semacam startup gitu ya, belum ada sebulan terus dia udah bertanya, kita kerja kayak gini buat apa ya, bukankah kerja itu harusnya nggak profit doang, nah, segala macam. Terus dia mulai mengutip Karl Marx misalnya, apa nggak stres gitu loh, kamu rekan kerja dia ya, saham kamu udah keluarin separuh uang kamu, aduh ini orang kok kayaknya nggak konsisten ya gitu kan di jalan bisnis. Nah itu maksud saya. Jadi eh, kita secara filosofis merasa keraguan-keraguan macam ini benar. Cuman di level individual gitu. Kita nggak beneran mau satu umat manusia jadi ragu. Takut kita kan ya. Jadi singkat kata, dari sudut pandang seleksi alam, akan bagus buat kita untuk menuturkan sebuah kisah yang koheren. Ihwal diri kita. Ya untuk menggambarkan misalnya bahwa saya ini rasional. Saya konsisten, saya logis gitu loh. Saya nggak ragu-ragu gitu kan ya. Saya nggak meragukan bahwa saya ada atau enggak. Itu kan lu nggak akan mau berteman sama orang kayak gitu. Paling teman di bangku kuliah doang kan. Itu pun di jurusan, di mata kuliah filsafat doang. Di proyek yang lain kamu nggak, occasion yang lain kamu nggak akan mau temenan sama orang seperti itu gitu. Bikin mumet kan seperti itu ya. Nah, dan tidak hanya koherensi, sebagai tambahan kita juga ingin ya, atau kita condong untuk memberikan sanjungan pada diri sendiri. Ya, simply karena manusia secara alamiah selalu ingin menampilkan atau mengiklankan diri dia sebagai sosok yang berguna dan efektif dan efisien dan lain sebagainya. Dan ini ada buku yang bagus. Saya awalnya tertarik sama judulnya, tapi dibaca bagus juga. Dari seorang psikolog, Robert Kurzban namanya. Why Everyone Else is a Hypocrite. Kan menarik gitu kan ya. Jadi ini buku psikologi tapi dari judulnya kayaknya populer. Nah, teman-teman boleh baca nih. Bagus banget. Di dalamnya dia ngomong tentang 8 jenis bias dalam diri manusia. Nah, dua yang paling lucu itu bagi saya adalah condong merasa berjasa ketika sukses terjadi. Tapi itu bias. Itu satu dari 8 bias. Bukankah kita semua merasa seperti itu ya? Nah, bias yang kedua yang saya kutip di sini adalah condong melihat kesuksesan sebagai hasil dari kualitas pribadi dan condong melihat kegagalan sebagai hasil dari faktor eksternal. Jadi kalau sukses berarti memang saya yang hebat gitu loh. Kalau gagal alasannya gini nih, ya kan bobot kerjanya nggak masuk akal, atau iya instruksi dari bos saya nggak memadai tuh, memang bos saya ngomong suka nggak jelas gitu kan, atau apalah. Ya pokoknya nyalain keluar. Kalau bagus, take credit internally. Kalau gagal nyalain keluar. Kalau bisa nyalain matahari pun nyalain matahari. Iya cuaca panas banget sampai gue nggak bisa mikir. Hal-hal seperti itu. Ini kan dia yang egosentrik ya, dia yang egosentrik. Tapi dia tidak muncul konyol-konyol. Dia dibantu oleh memori gitu. Cara kerja memori memang membantu dia. Jadi meskipun ya kejadian menyakitkan tertentu terpatri dalam memori ya, untuk mencegah kita mengulangi kesalahan yang sama, ya ada yang seperti itu. Tapi secara umum kita lebih condong mengingat kejadian yang berdampak positif pada kita. Jadi kita mengingat beberapa kejadian negatif. Tapi itu kan cuma parsial. Ada yang parah banget gitu. Atau memang memorable baru kita ingat. Tapi kalau hal yang positif, ya kalau teman-teman merenungkannya sendiri ya, hal positif paling remeh punya kita ingat semuanya. Kalau hal yang negatif cenderung kita lupakan. Kecuali yang di kategori trauma kali ya. Tapi kalau yang kadang-kadang kita salah, ya kita nggak mau ngaku salah. Kan itu penyebab orang nggak suka apa ya, sukar banget mengakui kesalahan. Karena dia lebih gampang memang mengingat sesuatu yang positif dalam diri dia. Jadi kalau orang sukar mengaku salah, bukan karena dia manipulator ya, atau dia mengesalkan gitu ya, dia secara sadar melakukannya enggak, tapi memang kayaknya ketika momen seperti itu dia lebih ingat yang positif
Ya kalau dia nggak ingat yang negatif kan dia nggak bisa mengatakan dia salah dong. Dan terhadap pengalaman yang positif, yang lebih lanjut, yang lebih parahnya lagi adalah kita mengingat pengalaman positif dengan detail yang lebih kaya, gitu. Dengan warna ya, kuas warna yang lebih kaya dibanding pengalaman negatif. Ya, lebih jauh lagi, saya bisa bayangkan ketika kita mengisahkan sebuah pengalaman kepada orang lain. Ya, kan kita pernah lihat ya, ada kayak dulu ada tuh kuis tuh apa gitu, komunikata gitu namanya. Dan ada beberapa aku pernah lihat tuh di video-video lucu-lucuan gitu kan ya. Kadang lu ceritain sesuatu ke orang lain, lu suruh orang lain ceritain ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, akan distorsi kan ya? Nggak akan pernah utuh kisahnya gitu loh. Jadi ketika kita mengisahkan pengalaman pada orang lain, aksi tuturan itu sendiri aja udah pasti akan mengubah memori tentang pengalaman gitu loh. Karena kita suka mengembellish, nambah-nambahin gitu loh. Saya sendiri bahkan ketika saya memikirkannya, saya pun mengalami, saya bahkan melakukannya, bentaknya sekali dua kali. So, kalau saya ceritain kejadian lucu ya, sekali gitu ya, ya sekali waktu ketika saya di India gitu misalnya, kalau saya ceritain 10 kali detailnya pasti beda-beda. 10 kali cerita 10 detail yang berbeda. Ya, jadi bila kita mengubah sedikit porsi cerita kita dari waktu ke waktu ya, aku bayangkan yang terjadi adalah secara alami kita buang yang nggak menyenangkan. Makanya kadang-kadang sangat sering, saya sendiri melakukannya, saya menceritakan kejadian yang nggak menyenangkan banget. Misalnya birokrasi di India, gitu-gitu kan ya. Ketika saya ngalaminya, wah, makan hatinya minta ampun. Dongkol saya. Bisa hari ini dia suruh saya balik besok. Jarak kampus sama kantornya sejam. Saya bolak-balik 2 jam. Kalau saya ingat, saya kesel banget. Tapi ketika saya menuturkannya, nah, ya teman-teman kan selalu bisa membayangkan kejadian yang tak menyenangkan ketika dituturkan kembali bisa bikin itu birokrat sontoloyo gitu. Itu kan ya berarti ada fakta yang kita tambahkan gitu. Ya, jadi kita membuang fakta yang tak menyenangkan, fakta experiential yang tak menyenangkan, dan kita melebih-lebihkan fakta yang menyenangkan. Ya, misalnya saya akan melebihkan fakta ketika akhirnya urusan sama si birokrat ini beres. Wah, saya akan melebih-lebihkan. Saya akan, wah itu lihat warna mukanya seperti ini. Terus saya kibulin dia dengan sebuah kebohongan, white lie. Dan dia tertipu, hahaha gitu kan. Saya pernah beneran bikin kebohongan kayak gitu, hanya demi cut birokrasi. Karena dia suruh saya, come tomorrow. Saya kan bingung kan ya, saya bukannya gak ada kerjaan. Terus saya bilang sebuah kebohongan dan dia percaya. Tapi ketika saya menuturkan kebohongan itu, saya takut sekali. Saya takut dia beneran cross check ke kampus, kan seperti itu. Dia tinggal telepon dong ya. Nah, cuman ketika saya menuturkannya kepada orang lain gitu ya, setahun kemudian gitu, saya menuturkannya dengan kepercayaan diri yang begitu luar biasa. Kayak seolah-olah saya yakin kebohongan saya pasti akan dia makan, gitu loh. Padahal kalau saya ingat pas saya berbohong itu, saya takut banget. Saya mungkin keringat dingin gitu. Aduh, kalau dia beneran konfirmasi, saya bisa mati gitu kan. Nah, jadi seiring waktu, ya kita memproyeksikan koherensi yang seperti itu ya, kepercayaan diri yang seperti itu ya, seiring waktu kita bisa mengubah keyakinan aktual kita sendiri loh, tentang apa yang beneran terjadi. So, kalau lu sendiri aja percaya sama cerita rekayasamu, cerita fiksimu, apa ceritanya orang lain, ya pastinya akan lebih mudah untuk meyakinkan orang lain tentang saya ini loh. Saya yang percaya diri. Nah, jadi kesimpulannya ada di slide yang berikutnya, saya cantumin bahwa kalau saya pikir-pikir sih kita minimal terjebak dalam 2 jenis ilusi. Ya, ilusi tentang myself, my spasi self, dan ilusi tentang myself. Ya, tentang diri milikku dan diriku. Nah, my spasi self ini adalah ilusi tentang the nature of our conscious mind. Ya, yang kita rasa memegang lebih banyak kontrol ketimbang realitasnya.
Kalau ilusi yang kedua itu adalah tentang jenis manusia seperti apakah saya. Ya, secara umum saya lebih baik dari orang lain, saya lebih positif dari orang lain. Kalau sukses berarti saya take credit. Kalau salah, sebisa mungkin bukan salah saya. Salah bos, salah itu jalanan macet bikin saya stres misalnya gitu. Nah, ilusi pertama, ilusi tentang myself, membantu kita meyakinkan dunia bahwa kita adalah individu yang koheren. Kita adalah individu yang konsisten. Ya, bahwa kita tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Dan alasan kita melakukan sesuatu itu akan membuat si sesuatu itu jadi masuk akal. Ya, bandingkan dengan orang yang bisa melakukan sesuatu, dia kasih alasan terus di tengah jalan dia meragukannya. Ini benar nggak ya? Secara ontologi ini benar nggak ya? Pusing nggak coba kita ya? Kita pengen ngerancang proyek kuliah gitu, dia ngomong ontologi kan gimana gitu. Nah, jadi ilusi pertama gitu. Saya selalu rasional. Karena apapun yang saya lakukan pasti punya alasan. Dan alasan saya melakukannya membuat sesuatu itu jadi masuk akal. It makes sense to me. Because I give you reason. I can always give you reason. Nah, ada koherensi gitu kan. Ilusi yang kedua tentang myself itu membantu kita, ya, membantu meyakinkan dunia bahwa kita lebih layak menerima hal positif ketimbang hal yang negatif. Karena kan kita mengiklankan diri kita seperti itu. Saya kan baik, so give me goodness because I'm a good person. Kan gitu. So, ada nih buku yang menarik juga dari seorang antropolog psikologi gitu ya. Ini ada di slide berikutnya. Saya kutip. It is possible to argue that the primary evolutionary function of the self is to be the organ of impression management. Manajemen kesan gitu loh. Ya, iklan gitu loh. Jadi fungsi diri untuk mengiklankan kedirian. Nah, saya rasa ini menarik sekali. Ini buku yang cukup pop, jadi bisa teman-teman penasaran gitu ya, boleh dibaca. Nah, bila diri kita yang sadar, bukan penguasa, bukan raja, bukan CEO, yang mengarahkan semua perilaku yang ia kira sedang diarahkannya, lantas bagaimana nih perilaku diarahkan? Ya enggak? Bagaimana nih keputusan dibuat? Jawabannya, ada teori yang mengatakan bahwa pikiran itu moduler. Moduler berarti bersifat modul. Modul ya kayak modul kuliah gitu ya. Jadi modul ini ya kayak semacam sub-sub diri, sub-self gitu ya. Yang terspesialisasi untuk menakar dan merespons situasi. Ya. Kan enak ya kalau punya modul ya. Kalau nggak ada modul kan kuliah jadi acak gitu lah. Kuliah jadi penuh dengan kekacauan. Tapi kalau ada modul ya jelas. Bis bacanya kita ke sini, di sini kita ke sini. Di tengah-tengah ada UTS, di ujung ada UAS, kan seperti itu. Nah, saya pikir ya gagasan tentang pikiran yang moduler ini, ya, pikiran sebagai tersusun dari modul-modul, cukup make sense. Karena pikiran, ya, bisa kita menghadapi sebuah tantangannya baru, ya modul baru akan muncul, akan ditambahkan. Cetak birunya gitu loh. Ini how you do things. Gitu. Kayak dulu ada modul yang paling simpel lah, lu makan pakai tangan kiri, dibilang pantang. Pakai tangan kanan, biar sopan. Kiri tangan cebok. Itu kan modul. Modul yang sifatnya behavioral gitu-gitu kan ya. Nah, jadi modul ini yang membantu manusia untuk memutuskan apakah misalnya gue bakal berselingkuh apa enggak ya. Ada modulnya kan ya, namanya moral gitu lah. Gue bakal pakai narkoba apa enggak ya. Ada modulnya gitu. Nah, jadi ini yang kita maksud sebagai pikiran berpikir sendiri. Cara mandiri gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang menjadi perhatian kita ya, kisah yang kita tuturkan tentang segala sesuatu yang menjadi perhatian kita itu, kisah yang kita tuturkan tentang diri kita sendiri, ya semua ini adalah hasil dari sekumpulan pilihan yang dibuat gitu loh oleh si modul. Dan nanti kita
di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba untuk lebih mengelaborasi apa maksudnya gitu. Pikiran dibuat atas nama kita tinggal tanda tangan, ya. Kan kadang-kadang kan tinggal tanda tangan terus di ujung kita kecelek kan ya. Saya mau tuntut, ya lu udah tanda tangan gitu. Lu udah meng-attach the signature, your aku itu, namamu itu, dirimu itu ke si pilihan itu. Dan gak ada pilihan lain kan. Kalau nggak nempel ke situ mau nempel kemana gitu. Jadi aku, ya, si aku yang sadar, si aku ini ya sebagai sesuatu yang kupikirkan sebagai diriku ini seolah-olah membuat tapi ya tidak pernah membuat keputusan secara berdikari gitu. So segala sesuatu yang terjadi ya atas nama dia doang dan dia ikut gitu. Dan karena dia tidak pernah membuat keputusan secara berdikari, maka dia tidak bisa dikatakan benar-benar eksis. Itu kan konsekuensi logisnya. Lu tidak pernah meninggalkan jejak, ya kan harimau mati meninggalkan jejak gitu ya. Kalau nggak ada jejak nggak ada harimau dong. Dengan cara yang sama ya, ketika diri tidak pernah membuat keputusan tersadar, ya kalau kita bisa sampai pada kesimpulan itu, maka akan susah untuk menyatakan dengan tegas bahwa diri itu ada gitu. Diri dengan kata lain nggak beneran ada. Ya. Nah, maka saya kutip lah sebagai penutup, saya kutip satu kalimat dari si Robert Kurzban tadi itu. In the end, if it's true that your brain consists of many little modules with various functions, and if only a small number of them are conscious, then there might not be any particular reason to consider some of them to be you or really you or yourself, or maybe anything else particularly special. Jadi, ya lu nggak spesial gitu. Karena lu nggak spesial ya ngapain egois. Ya, kalau lu unik kan boleh egois, boleh egosentrik. Tapi kalau lu nggak spesial, kalau semua makhluk di dunia ini basically punya pikiran yang sama, punya modul yang sama seperti kamu, ya apa ceritanya? Apa alasannya kamu merasa kamu harus diutamakan? Karena konsekuensi politisnya kan kalau semua orang merasa seperti kamu ya manusia bakal kiamat tuh ya. Ya ini, nah di sini kan ya humaniora, filsafat menginterupsi gitu loh, memunculkan ya tradisi kepercayaan menginterupsi. Lu bukan elu gitu, lu nggak unik, lu itu fana gitu ya. Ya gitu doang. Kalau semua orang merasa diri dia paling unik kan ya bacok-bacokan gitu loh. Kayak akan terjadi hukum rimba yang begitu mengerikan. Akan terjadi kayak aku pernah nonton tuh, aku lupa tuh film Jepang ya, ini terkenal banget. Jadi kayak anak-anak sekolah ditaruh di satu pulau dan bacok-bacokan lah mereka ya. Nah, saya bayangkan kalau semua orang beneran literally merasa diri dia paling penting. Oke, semua orang merasa diri dia paling penting. Minimal subconsciously. Tapi kalau perasaan arti penting ini beneran mau dijelmakan secara harfiah, ya itu yang akan kita saksikan, pembantaian gitu ya. Tapi kan kita agak mengerem. Kalau kata Freud kan ada super ego kan ya. It merasa dirinya penting banget, tapi ada super ego itu kan yang mengeremnya gitu. Nah tapi kan ada tension. Tension itu yang kadang-kadang bikin kita agak neurosis gitu ya. Nah itu kan duka. Dia tidak menjelma ke tiap orang, dan kalau dia menjelma pun tidak sekonkret pada beberapa orang tertentu. Badan kan tetap ada si neurosis itu. Dan nggak enak toh ya. So bisa nggak sih kita hilangkan? Nah, Buddhis dan tradisi India secara umum menawarkan cara untuk menghilangkan si kegelisahan ini. Caranya ya simpel aja. Dia bilang ganti kacamata doang gitu loh. Kalau kamu melihatnya seperti cara misalnya Freud melihat it gitu kan ya, memang ini hewani ya agak susah. Berarti kan ini default.
Tapi kalau kita berusaha untuk mendekonstruksi yang default ini, ya, jangan-jangan gitu loh. Syukur-syukur ya ada sesuatu yang lain di balik dekonstruksi itu, ya. Terus kita bongkar dia, di dasar ada sesuatu, perspektif baru misalnya, way of life yang baru, ada modul baru gitu loh. Jadi kita sedang berusaha mencari modul yang lebih cakep, modul yang lebih canggih daripada yang selama ini kita miliki. Kan seperti itu ya. Nah, demikianlah kira-kira pemaparan kita kali ini tentang bagaimana kita memahami tanpa akuan secara psikologis. Nah, saya cukupkan sampai di sini ya. Saya akan serahkan ke Mbak Ismi untuk mungkin merangkum atau menambahkan apa gitu. Silakan Mbak. Oke, pemaparan tadi dari Kak Sandy juga sedikit membuat kita jadi kontemplasi ya, bagaimana akhirnya untuk mencapai selfless ini juga sangat erat kaitannya dengan self growth. Self growth jadi kayak perkembangan diri kita gitu, iya nggak sih Kak Sandy? Bagaimana dengan cara tadi sudah dinotis kita mengganti modul gitu. Kalau misalnya kita ibaratkan ya, bagaimana kita bisa mendorong diri ini untuk berkembang. Apakah kita ingin berada di safe zone atau kita ingin men-challenge diri gitu kan ya, keluar dari si ego ini gitu. Aku pikirnya seperti itu. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin merespons, silakan dipersilakan, boleh tulis di kolom chat atau ingin ngobrol langsung nih, nggak apa-apa, tinggal di unmute aja, bebas. Silakan teman-teman. Nah, mungkin kalau aku boleh nambahin dikit ya sembari nunggu teman-teman, barangkali ada yang mau berkomentar. Tadi Mbak Ismi menyebut sesuatu tentang self growth gitu ya. Growth kan bertumbuh ya, perkembangan gitu. Cuman yang kita lupa, perkembangan itu kan sebenarnya underlying ya, di bawahnya itu ada sesuatu yang lebih pokok bagi saya, yaitu apa? Perubahan sebenarnya. Nah, ginilah, anak, balita, jadi remaja, kita bilang tumbuh besar. Orang dewasa jadi tua, kita bilang penuaan. Ya nggak sih teman-teman? Karena kan sama gitu loh. Sama ya, sama-sama apa? Sama-sama berubah gitu doang sebenarnya. Nah, jadi cuman kita punya beberapa ya modul tertentu di otak kita, beberapa konsep gitu kan, miskonsepsi sih basically, yang akhirnya membuat kita bahkan membedakan hal yang bagi aku mirip banget gitu loh, kayak ya memang kalau orang balita ya bakal jadi anak kecil, remaja ya kan, dia dewasa, nanti dia tua dan terus dia nanti mati gitu. Cuman ya kita entah demi alasan puitis atau apa, saya nggak paham, kita membedakannya. Yang satu dibilang development, ya, tapi ketika dari dewasa ke tua nggak development lagi, karena nggak ada yang bilang orang tua develop gitu, uzur entah gitu kan, kadang-kadang kena demensia, kadang-kadang kena Alzheimer, berkembang dari mana kan kita ngomong kayak gitu. Nah cuman ya
berarti pemilihan diksi kita sendiri salah. Jadi self growth itu sebenarnya bukan berkembang dalam pengertian evolusioner, ya, bukan berkembang dalam pengertian ada stage ya, level-level yang harus kita capai. Kayak lagi main game kan ada level yang harus kita capai, ya, makin tinggi makin jago lah kamu berarti. Tapi perkembangan di sini saya rasa harus dipahami sebagai kita paham tentang the nature dari dunia ini. Kata siapa tuh, Pantare, dia bilang segalanya berubah gitu. Jadi konsep Anatman, kita akan melihat ya di balik Anatman atau setelah Anatman, ya kita akan melihat yang namanya Anitya itu, ketidakkekalan gitu. Kenapa nggak kekal? Ya karena segala sesuatu berubah. Nah, kalau kita balik ke gagasan kita tentang apa ya, sesuatu yang tadi kita bahas itu, si ego itu, ya kalau kita sadar, sebenarnya kita bukan kita loh yang mengontrol loh, gitu. Yang mengontrol itu adalah modul, dan modul terus berubah. Kenapa modul terus berubah? Karena dunia terus berubah, gitu. Dan aktivasi modul ini, ya dia diaktifasi, ya selalu ada hubungan dengan perasaan. Nah ini kita akan kembali lagi ke urusan perasaan. Perasaan bagian dari 12 mata rantai, perasaan juga bagian dari skanda yang membentuk diri. So perasaan penting banget. Misalnya lah teman-teman, kalau ingat ya, film paling horor yang teman-teman pernah tonton gitu, apa misalnya? The Shining ya, Stanley Kubrick kan ya. Di situ kan Jack Nicholson kayak sepsycho-psychonya orang ya, dia lah gitu. Adegan dia nongol di kamar mandi habis bacokin pintunya kan, itu kan serem banget gitu, itu serem banget. Nah itu bisa membuat kita takut ya. Nah perasaan takut ya akan mengaktifkan modul self protection ya. Self protection yang membuat kita jadi lebih senang berada dalam keramaian. Tuh kalau habis nonton film horor ya, film hantu kan ngeri ya, jalan di gang sendirian. Kayaknya ada yang ikutin deh, terus kita noleh-noleh gitu nggak jelas gitu. Nah, sebaliknya, kalau teman-teman pikir lagi, film-film romantis gitu ya, kayak Before Sunrise gitu ya, Ethan Hawke kan ya jangan mengaktifkan modul romance. Nah, dan modul ini akan membuat kita condong pada keintiman. Kalau habis nonton Before Sunrise, malas ya di tempat yang rame-rame ya, kayaknya kan di tempat yang sepi gitu loh, yang bisa berduaan. Oh nonton The Shining kan lo takut mau berduaan, aduh takut dibacok ya dari belakang gitu. Nah, inilah yang membuat Buddha menganjurkan kita untuk tidak melekat pada perasaan, gitu. Karena kalau kita melekat pada perasaan, ya dia akan mengaktifasi modul tertentu, cara pikir tertentu, way of behaving tertentu, gitu. Nah, makanya kita disuruh meditasi, kita disuruh untuk melepaskan diri dari perasaan. Makanya kita disuruh untuk ketika kamu kesal, jangan bilang saya kesal, tapi bilang ini kesal gitu. Bahasa kan remeh ya, tapi kan bagi teman-teman yang belajar linguistik kan paham. Bahasa itu men-shape how you see the world, how you feel. Cuman kata, orang bilang cuma kata, apa arti sebuah nama, segala macam. Oh enggak loh. Bahasa itu men-shape sesuatu gitu. Reconstruct your world, possibly gitu kan. Jadi ketika kita mulai mengganti, saya marah dengan ini amarah, saya kesal dengan ini kekesalan, ya pelan-pelan kognitifnya ya akan berubah juga gitu. Cara melihat si kekesalan ini. Kita nggak bilang jangan kesal, jangan dilawan. Kalau dilawan ya makin parah gitu. Hal-hal itu nggak perlu dilawan. Karena melawan dia itu kan ibarat ada bau bangkai, kita berusaha tutup. Itu kan kata peribahasa kan. Pintar-pintarnya menutup ya namanya bau bangkai pasti akan kecium. Jadi nggak boleh dilawan dengan agresif gitu. Tapi lawanlah dia dengan hadapi dia secara langsung. Nah kita lihat dia. Oh ini yang namanya kesal. Benar nggak sih kamu bagian dari diri saya? Ya gitu ya. Nah upaya seperti ini memang nggak remeh. Kalau baru pertama kali coba, wah berat sekali itu.
Kalau udah coba terus kendor ya, males gitu kan. Nanti mau coba lagi ya susah lagi. Gitu. Nggak remeh. Karena memang selama ini perasaan lah yang bertanggung jawab dalam melakukan apa yang kita pikir kita sedang lakukan gitu. Nah, kita ngomong ke bahan kita minggu lalu lah ya, kita ngomong perasaan lagi. Perasaan ini yang memutuskan modul mana yang mau saya pakai gitu. Dan pada gilirannya, modul memutuskan apa yang benar-benar bakal kita lakukan pada momen tertentu. Ya, nah, dan kenapa perasaan muncul? Perasaan muncul karena kita memegang ya itu tadi, kekekalan. Kita tidak memandang growth sebagai changing. Gitu. Kita memandang growth, development sebagai sesuatu yang dicapai. Kayak saya dari SMP ke SMA, pencapaian gitu ya, sesuatu yang fix gitu. Nah, kita tidak melihatnya seperti itu. Kita sebaliknya ya harus melihat growth ini sebagai sebuah realisasi ya, yang filosofis, bahwa yang namanya berkembang ya berarti berubah. Jadi saya berubah gitu loh. Makanya kadang-kadang kita sudah merasa stabil, terus tiba-tiba kena sesuatu yang mengguncang, balik lagi ke titik nol. Ya. Terus kita merasa, kok gue meditasi 10 tahun gini-gini aja ya? Ya bukan meditasi itu bukan dari TK, SD, SMP, SMA gitu loh. Dia bukan sesuatu yang harus dicapai. Makanya minggu lalu kita bilang, kalau kita ingin mencapai, harus ada goalnya. Ya malah keliru. Meditasinya jadi salah dari awal. Meditasi akan berhasil kalau kita melihat development bukan dalam kacamata makroekonomi gitu loh. GDP tiap tahun harus naik gitu ya. Fix gitu, ada angkanya. Development dalam pengertian kamu semakin paham bahwa kamu itu berkembang atau lebih tepatnya berubah sesuai dengan kondisi tertentu gitu. Jadi ketika kondisinya hadir, kamu berubah. Kalau kondisi positifnya kurang, kamu ingin hadirkan lebih banyak, ya ciptakan kondisinya gitu. Otherwise ya kamu akan terus terombang-ambing. Kan seperti itu. Nah, jadi kira-kira kita bisa paham orang cemburu misalnya. Ya karena membayangkan ada hal yang kekal itu gitu. Dia nggak membayangkan bahwa diri itu berubah. Dia membayangkan kalau pasangan dia sama dia ya harus sama dia terus. Ya, dia nggak bisa bayangkan ya pasangan punya dunia dia sendiri, punya teman-teman dia sendiri, dan teman-teman dia nggak harus yang sesama jenis sama dia toh, harus yang lawan jenis toh. Orang sebelum dia misalnya, kenapa pas sama kamu dia harus abstain dari semua itu gitu? Kenapa? Kenapa dia harus berpantang lagi sama yang kan seperti itu. Nah, jadi gagasan tentang kekekalan, again, cemburu, mau marah, semua sama. Gitu. Nah, ketika lu cemburu kan lempar barang, objeknya, ya lu bisa bayangkan, ya cegah. Dulu ya hanya temenmu, sekarang ya dia pasanganmu. Itu nggak ada hak kamu buat posesif kan ya? Hanya karena dia pasanganmu, kamu nggak ada hak untuk mengekalkan gitu. Dan memutihkan semua yang dulu dia pernah jalani, hidupi sebelum ketemu kamu. Kan misalnya gitu. Nah, jadi kira-kira ya seperti itu. Nanti di pertemuan yang berikutnya kita bisa mencoba untuk melihat minggu depan kita mungkin akan membahas tentang kontrol diri, ya self control. Apa sih maknanya itu? Gitu. Nah, jadi self control tentunya ujung-ujungnya saya kasih spoiler aja ya. Pasti kita ngomong meditasi tuh ya. Meskipun saya tidak mengajarkannya di sini, tapi sebenarnya saya cuma menganjurkan, saya cuma kayak propaganda. Ayo teman-teman bermeditasilah gitu.
Ya kalau nggak mau langsung ke tempat, yang lagi COVID juga ya susah ya, mau ke Bali, ke Bogor gitu. Mungkin boleh di YouTube, aku pikir banyak kok yang beneran tidak berbayar tapi dia ngajarnya serius. Ada banyak lah, dunia sekarang kan udah tanpa sekat. Ya, jadi kita take control, bagaimana caranya mengontrol diri, dan kalau memang diri nggak ada, emang kita mengontrol apa? Ada sih yang bisa apa sih? Atau ada nggak sih yang bisa dikontrol kalau ternyata apa yang kita kontrol nggak benar-benar ada, kan seperti itu gitu kan ya. Nah ya kita bisa memilih itu atau memilih yaitu pikiran mengembara nggak jelas gitu loh. Jadi saya nggak suka membayangkan pikiran mengembara sih. Saya tuh membayangkan ketika kita lagi marah kesel gitu bukan mengembara, itu kayak lagi dibajak sama teroris pikiran kita. Sedangkan kalau saya lagi marah gitu ya, mana ada pikiran saya mengembara ke kemarahan gitu. Enggak lah, karena amarah itu terlalu konkret, terlalu solid gitu untuk dibilang oh dia mengembara. Jadi lebih tepatnya kita di hijack. Nah, so, tapi hijacknya kan sementara dong. Jadi dia pergi lagi. Ya, ini teroris yang ababil nih. Dia udah nge-hijack, dia pergi lagi. Jadi dia seneng, dia hijack lagi gitu. Terus dia pergi lagi. Nah, ya apa solusinya? Yang gitu ya. Jadi kita nggak akan bilang panjang lebar tentang solusinya malam ini. Saya cukupkan saja. Jadi modul. Teman-teman bisa membayangkan. Kita punya sub diri yang banyak sekali. Nah, sub inilah yang membentuk kita. Atau yang mengatasnamakan kita. Dan oleh karenanya kita merasa, entah pasrah entah terpaksa, yang merasa ya udahlah, lu mengatasnamakan diri gua confirm. Nah, nanti minggu depan kita akan mencoba untuk membayangkan hal yang sebaliknya. Gitu. Bisa nggak sih solusinya diraih? Dan kalau bisa seperti apa? So, gitu aja dari saya. Semoga bisa memberi sedikit apa ya informasi gitu ya. Kalau wawasan kan terlalu berat. Kebijaksanaan itu yang paling berat. Jadi informasi bisa direnungkan, bisa dikonfirmasi, dan kalaupun teman-teman meragukannya, nah semoga keraguan ini bisa memicu teman-teman untuk secara mandiri cari-cari sendiri nanti. Kan banyak tuh kayak Litgen gitu ya, beberapa juta buku silakan cari. Buku mah ada. Kalau mau ya, misalnya kalau nggak ada uang ya download lah semi-semi ilegal. Kalau ada uang beli di Amazon, bebas gitu. Bisa diulik-ulik sendiri. Jadi bahkan kalau apa yang saya katakan itu jadi keraguan pun, ya saya berharap semoga keraguan itu yang konstruktif sifatnya. Yang bikin teman-teman terpicu gitu ya, tergelitik untuk cari lagi. Saya mau cari yang lain. Ini orang kayaknya ngomongnya agak sembarangan. Saya mau cari pemateri yang lain. Ya, sangat dipersilakan. Memang tujuan kita kan seperti itu. Kayak kalau saya mau mengutip Nietzsche kalau nggak salah ya. Filsafat kan harus kayak palu godam gitu ya. Pukulin ke kepala orang gitu. Pum, 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 pum gitu. Agar orang, saya mau cari lagi gitu. So, kalau teman-teman menuju ke sana, ya berarti tujuan saya tercapai. Kira-kira gitu aja dari saya. Sekian, selamat malam, terima kasih, dan semoga semuanya tetap sehat dan bahagia selalu.